أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين استغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه والحمد لله جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب سبحان الرؤوف الرحيم اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما إنك على كل شيء قدير أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seperti biasa setelah kita bermunajat kepada Allah dengan wasilah Rasulullah serta Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam, insyaallah kita akan mentadabburi dan juga melanjutkan mengkaji hikmah-hikmah yang terdapat di dalam kitab Nahjul Balaghah. Di dalam hikmah yang telah disampaikan oleh Al-Imam Ali salamullahi alaih, alangkah baiknya kita pengikut dan pecinta Imam Ali alaihissalam harus memiliki suatu niatan yang baik, mendengarkan yang baik, berpikir yang baik, dan juga insya Allah akan melakukannya apa yang telah disampaikan di dalam kitab Nahjul Balaghah. Oleh karena itu, Al-Imam Ali salamullahi alaih mengatakan dalam kitab Nahjul Balaghah, wa qala alaihi salam a'jazun nasi man ajaza an iktisabil ikhwani wa a'jazu minhu man dayya'a man dhafira bihi minhum. Al-Imam Ali salamullahi alaih berkata kepada kita tentang persaudaraan, yang dimana Imam Ali alaihissalam mengatakan yang paling celaka dari semua manusia adalah orang yang tak dapat beroleh, yang tak dapat mendapati saudaranya dalam semasa hidupnya. Tetapi yang lebih celaka lagi adalah orang yang tidak mendapatkan saudara, orang yang mendapatkan saudara tetapi menghilangkannya. Ini adalah kajian tentang bagaimana kita memiliki persaudaraan yang harus erat, yang harus baik, yang memiliki visi, misi, dan tujuan bersama. Berarti di sini ada dua pembahasan. Yang pertama, pembahasan orang yang celaka. Yang kedua, pembahasan orang yang paling celaka. Jadi sama dua-duanya celaka. Yang pertama celaka, yang kedua paling celaka. Gitu kan. Yang pertama, kenapa disebut orang yang celaka?
Jelas di sini a'jazun nasi man ajaza an iktisabil ikhwan. Orang yang paling celaka adalah orang yang semasa hidupnya tidak mendapati atau tidak memiliki persaudaraan. Atau yang disebut dengan ikhwan. Ya, ketika berbicara tentang ikhwan bukan berarti berbicara tentang laki-laki saja, bukan. Ikhwan di sini ya meliputi atau mewakili juga dengan akhwat, dengan perempuan. Ya. Jadi kita harus tahu yang disebut dengan apa bahasa Inggrisnya humanisme, ya. Berbicara tentang kemanusiaan. Ya. Kalau diri kita menganggap sebagai manusia dan orang lain pun juga menganggap sebagai manusia, ya, maka kita memiliki satu ras yang sama. Ya. Bahkan ketika ana waktu kuliah ada kajian khusus satu hadis, ana lupa lagi bahasa Arabnya. Di dalam hadis itu ya artinya adalah laki-laki dan perempuan adalah satu dalam kandungan yang sama. Atau yang disebut dengan laki-laki dan perempuan adalah saudara kembar yang terdapat pada satu kandungan. Meskipun ini berbicara tentang suatu yang berbeda. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Tapi ada suatu kesamaan. Kesamaannya adalah manusia. Jadi hadis ini menceritakan bahwa perempuan dan laki-laki itu sama-sama manusia. Ya. Perempuan jangan sampai menganggap dirinya selalu tertekan, selalu di bawah laki-laki, ya kan? Kemudian tidak memiliki kekuatan, bukan seperti itu. Dan juga laki-laki tidak boleh merasa paling utama, paling kuat, paling segalanya dari perempuan. Tidak boleh juga seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah saling. Ya kan? Saling tahu, saling paham. Mana batasan-batasan yang harus diketahui, mana batasan-batasan yang harus dilakukan. Kan seperti itu. Dan itu kita sudah mempelajarinya dalam fikih, dalam akidah, dalam sosial. Ya. Jadi kita simpulkan bahwa selama kita hidup di dunia ini harus memiliki saudara. Ya, saudara kandung, saudara seiman, saudara dalam suku, saudara dalam negara. Ntar dulu Ustaz, ana masih belum paham. Emangnya kalau misalkan kita hidup tanpa persaudaraan yang baik, emang hidup kita akan kacau? Iya. Ini sudah jelas dikatakan oleh Imam Ali. Orang tersebut disebut dengan orang celaka, ajaz. Ya. Ajiz, apa artinya ajiz? Cacat. Kalau cacat apa? Berarti kalau cacat itu jauh dari kesempurnaan. Ya. Bukan aziz, bukan. Itu beda lagi kalau aziz. Kalau aziz itu artinya apa? Penyayang. Azizun, penyayang artinya. Ya. Kalau ini ajiz. Kalau tadi makan menggunakan zai, azizun. Kalau ini ajiz, ada jai, ada huruf jimnya. Yang artinya apa? Yang artinya cacat. Ajazun nas.
Orang yang pertama apa? Orang yang celaka adalah orang yang tidak memiliki saudara. Makanya kita disuruh oleh hadis, oleh Rasulullah untuk apa? Untuk saling silaturahmi. Makanya kita mendapati dalam hadis, barang siapa ketika dua orang muslim saling bersalaman, kemudian saling cipika-cipiki ya gitu kan, menempelkan pipi kiri ke pipi kanan, menempelkan sebaliknya gitu kan seperti itu yang kita lakukan dalam tradisi kita. Itu apa tujuannya? Tujuannya untuk menggugurkan dosa. Di sisi lain untuk menggugurkan dosa apa? Mempererat tali silaturahmi saudaraan. Emangnya kita sanggup hidup sendirian? Sanggup enggak? Enggak sanggup. Kita ini saling membutuhkan. Nah, caranya saling membutuhkan bagaimana kita harus berperilaku baik terhadap ikhwan kita. Harus saling menjaga perasaan, harus saling menjaga omongan, harus saling menjaga perilaku. Jadi jangan sampai perilaku kita ini dijauhi oleh saudara-saudara kita. Kalau dijauhi apa? Susah nantinya. Ketika kita butuh sesuatu, susah. Ketika kita meminta tolong, susah. Karena kenapa? Karena kita tidak memiliki perilaku baik. Ya. Nah, makanya yang pertama adalah kita bagaimanapun caranya ya harus mendapatkan ya saudara. Ya. Kemudian yang kedua, Al-Imam Ali salamullahi alaih wa a'jazu minhu, dan yang paling celaka wa a'jazu minhu. Berarti hu-nya itu kembali ke yang pertama. Ada yang paling celaka. Dia memiliki saudara, akan tetapi apa? Akan tetapi menghilangkannya. Gak dianggap. Kan sekarang banyak contoh kasus seperti itu. Ya. Apa kalau dalam bahasa Sundanya itu? Dianggap we dulur keur aya, ari keur eueuh mate dianggap dulur. Maksudnya apa? Kalau lagi punya uang dideketin gitu kan. Kalau lagi nggak punya uang nggak dideketin kan gitu. Paribasa itu kan. Karena kebanyakan seperti itu. Ya, ini bukan berbicara tentang dia memiliki uang, nggak punya uang, dia memiliki jabatan, nggak memiliki jabatan. Dia memiliki kepintaran, nggak memiliki kepintaran. Dia cerdas atau tidak cerdas. Ya kan? Intinya apa? Intinya bagaimana caranya supaya diri kita ini selalu erat dengan saudara kita. Tidak boleh ada niatan untuk menjauhi. Tidak boleh ada niatan untuk menghilangkan. Tidak boleh ada niatan untuk apa? Untuk tidak saling bertanya. Bahaya itu. Ya. Ini harus kita ketahui. Kalau tali silaturahmi hubungan kita terputus dengan saudara kita, yang bahagia siapa? Setan. Ada setan nampak, ada setan tidak nampak kan gitu. Kalau setan tidak nampak mah ya kita nggak tahu lah, namanya juga setan tidak terlihat gitu kan. Ini ada setan nampak. Ada nggak orang seperti itu? Banyak. Lihat dua orang tidak akur, tidak akrab. Ada yang senang, wah senang banget. Tuh kan, gak akrab. Tuh kan, kalau misalkan gak ada anak, mereka itu gak akan akrab. Nah ini paling bahaya, ini yang disebut dengan penyakit hati namanya. Tidak boleh. Intinya apa? Intinya bagaimana kita memiliki perilaku baik, kita ceria, kita bahagia dalam persaudaraan. Apapun masalah kita,
apapun problem dalam kehidupan kita, tetap ketika datang dengan atau berhadapan dengan saudara kita, kita harus ceria, bahagia. Jangan menampakkan rasa cemberut, rasa sedih kita. Kan seperti itu. Ya kan? Ya. Nah makanya di sini betul apa yang dikatakan oleh Imam Ali alaihi salam. Ya. Bagaimana caranya kita memiliki saudara yang banyak, dan itu sudah dibahas ya dalam hikmah-hikmah yang kemarin. Apa hikmahnya itu? Ketika masih hidup, dia akan selalu rindu kepadanya. Ketika dia meninggal, apa? Dia akan menangisinya. Ya. Nah ini, khalitun nas mukhalatatan in mittum ma'aha bakau alaikum wa in ishtum hannu ilaikum. Kan tujuannya seperti itu. Ingat, kita ini bermadhab Syiah. Udah minoritas sedikit, masa dalam tali persaudaraan kita mau cerai-berai? Masa dalam tali persaudaraan kita saling pakekeh-kekeh dalam suatu argumentasi? Masa kita akan saling menyakiti hati? Kan enggak makgul, enggak masuk akal kalau seperti itu. Ya. Jadi intinya ikhwan, akhwat rahimakumullah, ya. Apapun backgroundnya, bidangnya, mau enggak punya uang, mau orangnya tidak pinter, tidak cerdas, mau tidak memiliki jabatan, mau dikatakan miskin, tetap kita ini harus memiliki saudara. Jadi ketika persaudaraan ini jangan dilihat dari segi zahirnya saja dia memiliki apa, enggak boleh. Sama siapapun kita ini harus bersilaturahmi, bersaudara. Ya kan? Kalau kita melihat historisnya ya, sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya, itu selalu bergaul dengan orang-orang yang dianggap masyarakatnya itu rendah, tidak terpandang. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Kemudian di dalam hadis dikatakan ketika itu ada jasad seorang Yahudi yang sedang di atas keranda atau dibawa ke kuburan. Ketika dibawa ya jenazah mayit seorang Yahudi ini, kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah berdiri. Berdiri yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri? Itu jenazah orang Yahudi." Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Dikatakan oleh Rasulullah adalah, "Aku tidak melihat agamanya. Akan tetapi apa? Akan tetapi aku melihat dia itu seorang manusia." Jadi bersaudara itu bukan hanya sekedar harus semadzhab, harus sama agama Islam, enggak. Di sini tertera tidak menyuruh satu mazhab, enggak, sama siapapun selama itu adalah kebaikan. Mau apapun agamanya, mau Konghucu, Buddha, Hindu, apapun itulah. Tetap kita ini harus menjalani persaudaraan. Tapi ingat harus didasari dengan hukum syariat Islam. Ada batasan-batasannya. Kita tidak boleh menggunjing, kita tidak boleh menzolimi, kita tidak boleh menghina, dan yang lain sebagainya. Itu adalah akhlak-akhlak yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ya.
Kalau berbicara tentang saudara kandung ya apalagi kalau dengan saudara kandung gitu kan. Di sini tertulis dengan ikhwan yang lain pun juga kita harus memiliki keeratan yang baik, apalagi dalam saudara kandung yang memiliki darah kita. Ya. Nah, itu mungkin yang disampaikan berapa menit ini? Ada kayaknya 15 menit atau 20? 20 menit. Ya, jangan terlalu lama-lama. Kalau ditambah satu juga anak takutnya malahan jadi dua-duanya tidak teringat gitu kan. Mending satu saja berkesan, diingat, kemudian dipraktekkan. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan juga manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.